Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serly Septianingsih dengan NIM 20022027. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang perangkat pembelajaran. Nah, adapun tujuan pembuatan video presentasi ini yaitu untuk memenuhi tugas proyek pada mata kuliah pedagogi yang diampu oleh Ibu Dr. Randa Eldarni MPD dan Ibu Rosmaria SPD MPD. Adapun materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini, yang pertama yaitu ada pengertian perangkat pembelajaran, yang kedua yaitu ada komponen perangkat pembelajaran, yang ketiga hubungan masing-masing komponen pembelajaran, yang keempat yaitu problematika yang dihadapi dalam menyiapkan komponen pembelajaran, dan yang terakhir yaitu ada contoh perangkat pembelajaran. Yang pertama yaitu ada pengertian perangkat pembelajaran. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perangkat pembelajaran merupakan alat perlengkapan yang digunakan dalam proses atau cara yang dapat menjadikan orang atau makhluk hidup untuk belajar. Sejalan dengan itu, perangkat pembelajaran merupakan serangkaian media atau sarana yang digunakan dan dipersiapkan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Perangkat pembelajaran ini merupakan salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam kegiatan belajar mengajar. Perangkat pembelajaran merupakan sekumpulan sumber atau alat belajar yang memungkinkan siswa dan guru melakukan kegiatan belajar mengajar dengan baik dan lancar. Nah, perangkat pembelajaran ini akan sangat mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran di kelas karena memberikan kemudahan dan dapat membantu guru dalam mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan mengajar di kelas. Oleh karena itu, perangkat pembelajaran sangat diperlukan oleh seorang guru dalam mengelola pembelajaran. Dalam penerapannya sendiri, perangkat pembelajaran terdiri dari berbagai komponen, di mana komponen tersebut bergantung kepada kebutuhan masing-masing guru. Nah, yang kedua yaitu ada komponen perangkat pembelajaran, di mana komponen perangkat pembelajaran ini meliputi kurikulum, guru, siswa, metode pembelajaran, materi pembelajaran, alat pembelajaran, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Baiklah, masuk ke yang pertama yaitu ada kurikulum, di mana kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang menjadi pedoman dalam aktivitas belajar mengajar. Nah, dalam hal ini, pengertian kurikulum secara luas tidak hanya berupa mata pelajaran atau bidang studi dan kegiatan belajar siswa saja, tetapi juga segala sesuatu yang berpengaruh terhadap pembentukan pribadi siswa sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Misalnya, seperti fasilitas kampus, lingkungan yang aman, suasana keakraban dalam proses belajar mengajar, media, dan sumber-sumber belajar yang memadai. Nah, kurikulum ini merupakan suatu komponen dari komponen pembelajaran, di mana mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. Yang kedua yaitu guru. Kata guru berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu guru, yang juga berarti guru, tetapi dalam arti harfiahnya adalah berat, yaitu seorang pengajar suatu ilmu. Dalam bahasa Indonesia sendiri, guru umumnya merujuk pada pendidik profesional dengan tugas utama mendidik. Nah, peranan guru tidak hanya terbatas sebagai pengajar, yaitu menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membimbing, mengembangkan, dan mengelola kegiatan pembelajaran yang dapat memfasilitasi kegiatan belajar siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu siswa, di mana siswa merupakan seseorang yang mengikuti suatu program pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Nah, siswa ini tentunya di bawah bimbingan seseorang atau guru, yang artinya murid juga menjadi komponen dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk membantu proses belajar mengajar agar dapat berjalan dengan baik. Nah, adapun beberapa metode yang bisa diterapkan dalam pendidikan, yang pertama yaitu ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini merupakan suatu metode di mana guru menggunakan atau memberi pertanyaan kepada murid dan kemudian murid tersebut menjawabnya. Atau sebaliknya, murid bertanya pada guru dan guru menjawab pertanyaan dari murid tersebut. Kemudian, selanjutnya yaitu metode diskusi,
di mana metode diskusi ini merupakan metode yang digunakan dalam pembelajaran Kurtilas atau kurikulum 13 yang mengharuskan peserta didik mampu untuk bekerja sama dalam dan berkelompok. Selanjutnya yaitu materi pembelajaran, di mana materi pembelajaran merupakan salah satu faktor penentu keterlibatan siswa, di mana adapun karakteristik dari materi pembelajaran yang bagus, yang pertama yaitu adanya teks yang menarik, yang kedua yaitu adanya kegiatan atau aktivitas yang menyenangkan, yang meliputi kemampuan berpikir siswa, yang ketiga yaitu memberi kesempatan siswa untuk menggunakan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang sudah mereka miliki, dan yang terakhir yaitu materi yang dikuasai baik oleh siswa maupun oleh guru sendiri. Selanjutnya yaitu ada alat pembelajaran atau media, di mana alat pembelajaran atau media ini merupakan alat perantara untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada siswa. Dalam hal ini, pembelajaran seorang guru juga merupakan sebuah media pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada evaluasi, di mana evaluasi ini merupakan kegiatan mengumpulkan data seluas-luasnya untuk mengetahui sebab akibat dan hasil belajar siswa yang dapat mendorong dalam pengembangan kemampuan belajar siswa. Dalam hal ini, evaluasi dibutuhkan untuk mengetahui apakah proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan sebelumnya berjalan dengan baik atau tidak. Yang ketiga yaitu ada hubungan masing-masing komponen pembelajaran, di mana dari semua komponen pembelajaran memiliki keterkaitan antara yang satu dan juga yang lainnya. Di sini, guru sebagai ujung tombak pelaksana pendidikan di lapangan sangat menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan. Tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kurikulum, guru juga sebagai pengembang kurikulum. Nah, bagi guru, memahami kurikulum merupakan suatu hal yang mutlak. Setelah guru mempelajari kurikulum yang berlaku, selanjutnya guru membuat desain pembelajaran dengan mempertimbangkan kemampuan awal siswa. Tujuan yang hendak dicapai, teori belajar dalam pembelajaran, karakteristik bahan yang diajarkan, metode, media, dan sumber belajar yang akan digunakan, serta unsur-unsur lain yang menunjang. Nah, setelah desain dibuat, barulah kemudian proses belajar mengajar dilakukan. Dalam hal ini, terdapat dua kegiatan utama, yaitu guru bertindak mengajar dan siswa bertindak belajar. Kedua kegiatan tersebut berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, yang pada akhirnya penerapan pembelajaran itu akan menghasilkan suatu proses hasil belajar. Hasil ini akan memberikan dampak bagi guru dan bagi siswa sendiri. Nah, di sini guru dituntut untuk memahami masing-masing metode secara baik dengan pemilihan metode dengan pemilihan dan penggunaan metode yang tepat untuk setiap unit materi yang diberikan kepada siswa, maka akan menghasilkan proses interaksi belajar mengajar. Di sini siswa juga akan memperoleh hasil belajar yang efektif dan mendapatkan kesempatan belajar yang seluas-luasnya. Materi selanjutnya yaitu problematika yang dihadapi dalam menyiapkan komponen pembelajaran, di mana yang pertama yaitu ada faktor internal yang berasal dari dalam pembelajaran itu sendiri. Contohnya seperti siswa yang tidak memiliki minat untuk belajar, cenderung kurang memperhatikan atau mengikuti kegiatan belajar, rendahnya motivasi belajar, tidak konsentrasi dalam belajar, tidak olah bahan, kurang percaya diri, dan memiliki kebiasaan yang baik. Kemudian, selanjutnya yaitu faktor eksternal, di mana faktor ini berasal dari luar pembelajaran itu. Contohnya, yaitu kurang mampu dalam mengembangkan strategi pembelajaran, lingkungan sosial yang negatif, menurunkan motivasi belajar, tidak mampu memenuhi tuntunan perubahan, dan kurangnya sarana dan prasarana. Selanjutnya yaitu adapun solusi untuk menemukan siswa yang mengalami kesulitan belajar. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama ada identifikasi, diagnosis, prognosis, terapi, dan tindak lanjut. Nah, selanjutnya yaitu ada contoh perangkat pembelajaran. Dalam hal ini, perangkat pembelajaran juga terdapat pada semua jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, dan SMA. Di sini saya akan menjelaskan salah satu jenjang pendidikan yaitu PAUD. Perangkat pembelajaran untuk PAUD pada kurikulum K13 diantaranya yaitu yang pertama ada materi dan indikator, Promes semester 1 dan 2, Promes semester 1 dan 2, RPPH semester 1 dan 2, RPPM semester 1 dan 2, jadwal harian, tema dan subtema pembelajaran, belangko dan form buku TK, alat penilaian perkembangan K13, buku bantu penilaian harian, jurnal pengampunan, lembaga pengesahan,
notula, rangkuman penelitian, perkembangan kurikulum, dan juga perangkat kreditasi TKRA. Baiklah, itu esensi tentang perangkat pelajaran dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau kata-kata saya, dan juga saya mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam presentasi pada kali ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.